Stamina akan terbentuk dengan pola latihan yang baik dan perawatan yang tepat. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang perawatan merpati bahan. Ini ada beberapa saran dari Prof. ya, untuk merawat merpati bahan biar nggak terlalu terplosir, biar nggak terlalu kita kadang punya merpati bahan yang agak bagus, saking senengnya kita terbangin terus, kadang biasa kayak gitu ya. Dari kalian sendiri sarannya seperti apa? Untuk bahan ya, ini memang harus dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Biasanya nih ya, orang-orang maunya bahan itu cepet-cepet mentok, lalu cepet-cepet lomba. Nah, kejadiannya seperti ini. Boleh kalau burung memang sebelum 2 rampasan memang kerjanya bagus dan kenceng ya, dia pengen ikut, tapi balik lagi ke emosi muda ya, Burungnya ya burung muda yang namanya muda sudah jelas kurang pengalaman ya, akan sangat riskan jika di perlombaan itu ketemu burung-burung yang memang tekniknya dan karakternya sudah sangat kuat, apalagi ketemu burung nakal. Jangan sampai nanti jadi istilahnya mentalnya itu jadi ngedol ya, karena kepukul atau kesenggol jadi ngebuang, nah itu malah berakibat fatal untuk masa depannya gitu. Selain itu juga untuk burung yang muda yang bahan ya, pertama kali latih biasanya kalau saya itu ketika burung bulu biiknya itu udah sisa 2, itu pun saya mundurnya per tiap giringan itu hanya 100 meter paling jauhnya. berarti nggak satu bendera ya, 100 meter 100 meter aja. Nah, saya nggak fokus, jangan difokuskan untuk mentoknya, tapi saya fokus di kualitas tiap titik, tiap 100 meter. Kualitas itu dari mana? Dari gaya turun ya, turunnya bener-bener udah nusuk, nggak bleber. Kalau bleber itu tandanya napasnya habis, stamina habis, jadi dia belum sanggup selama berapa lepasan. Ketika turunnya udah enak dan langkahnya udah mantep, itu baru kita mundurin. Biasanya orang ya, dia di titik 200 meter, oh udah kembali kok, mundur ah. Nah, itu yang sering terjadi, burung hilang. Saking senengnya gitu lah Ya, saking pengen buru-buru, pengen nafsu burung ini lomba, ikut lomba. Nah, tahapnya memang seperti itu, sama kayak manusia ya. Kalau anak-anak itu tingkatannya harus sekolah dulu dari TK, dari 0 kecil, 0 besar, lalu kelas 1, 2, 3 sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, dia lulus jadi sarjana. Nah itulah naik kelas ya. Kalau masih anak setara anak SD kelas 4,
lalu kita training fisik seperti didikan di usia yang sepantaran dengan anak SMA, nggak bisa, pertumbuhannya justru akan terhambat, fisiknya akan drop, sakit bisa. Terus mental juga Dan pengaruh. untuk yang terlalu diforsir, seakan-akan dia mampu. Sebenarnya otot itu akan mengalami kerusakan yang parah, tapi nggak dirasa. Jadi untuk burung yang terlalu diforsir di masa mudanya, itu nanti akan lembek ketika dia udah di 4 rampasan, 5 rampasan. Jadi seperti itu. Padahal untuk seni burung kolong sendiri, menurut saya seninya baru bisa dinikmatin setelah burung itu 3 rampasan. Karena apa? Untuk cc yang over, dia akan lebih bisa kontrol emosinya menjadi burung yang memiliki cc yang pas untuk lomba. Dan tekniknya pun dia akan berkembang, kepintarannya akan berkembang. Untuk kepintaran cara dia, teknik untuk bertarung itu akan berkembang. Jadi makin tua burung memang cenderung lebih stabil, balik lagi ke genetiknya ya, dan mempunyai teknik yang berkembang. Nah, akan amat sangat disayangkan jika kita memacu, memforsir melebihi batasan yang seharusnya. Jadi ketika rampas ketiga cc-nya malah kendor, akhirnya rampas keempat, kelima udah pensiun. Sebenarnya ya, kita kehilangan momen di mana burung itu seharusnya memiliki kecerdasan dan teknik yang makin tinggi gitu. Malah pensiun dini pada Ya, itu yang amat sangat disayangkan ya. Jadi latihnya bertahap ya, pelan-pelan, fokus pada kualitas di tiap titik lepasan gitu ya. Kualitas, ingat, bukan pada jarak. Kalau memang kita mundurkan, ternyata di jarak 400 kita menemui burung itu akan ternyata bermasalah ya. Entah itu ketinggian, entah itu ketinggalan, entah itu jalurnya keluar dari jalur baiknya ya. Miring kiri, miring kanan, kita jangan paksakan lagi. Jadi burung itu nanti akan cenderung tidak memiliki karakter kepribadian yang semestinya. Jadi dia akan cenderung mengikuti gandengnya. Nanti nanti akan terdidik terus seperti itu. Jadi memang seperti kita melatih anak kita ya, kita ikutin pelajaran ya, bertahap. Kalau memang anaknya masih kecil ya pelajarannya seperti itu ya kan? Gitu. Nah, untuk perawatan itu tadi pelatihan ya. Untuk perawatannya ini sebenarnya masih tahap fokus pada kesehatan. Nggak usah stamina dulu. Stamina akan terbentuk dengan pola latihan yang baik dan perawatan yang tepat ya. Salah satu yang harus kita fokuskan itu di kesehatannya, karena burung bahan itu cenderung lebih mudah sakit ya, lebih riskan ya, lebih riskan. Karena apa? Kita nggak tahu porsi yang tepat untuk masing-masing burung. Jadi kita menjaganya harus dengan suplemen-suplemen untuk kesehatan dia ya. Untuk herbal dulu ya, yang biasa digunakan itu sediakan kunyit, kencur, temulawak, teki. Untuk kunyit dan temulawak ini selain bagus untuk pencernaan ya, untuk nafsu makan juga bagus. Dia yang namanya kurkuma ini, dia akan sangat baik untuk fungsi hati. Kenapa kita fokus ke fungsi hati? Setiap
makhluk hidup burung ini atau orang juga ya yang bekerja terlalu capek itu akan berefek pada hatinya. Jadi kita gunakan kunyit temulawak untuk lever. Tuh. Untuk kesehatan lainnya, pencernaan lainnya ya. Ini saya ada di sini produk-produk saya sendiri. Ya. Ini amat sangat jarang diperhatikan oleh pemain-pemain. Ini adalah probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu adalah sekumpulan bakteri. Ya, di sini jadi ada bakterinya. Itu untuk kesehatan pencernaan. Jadi burung nggak akan kurus. Jadi dia mengontrol bakteri yang merugikan yang ada di dalam saluran pencernaan si burung tersebut. Ya. Jadi ada burung yang kadang-kadang makannya bagus, tapi kurus, nggak gemuk-gemuk ya. Ya, salah satunya karena makanan yang masuk ke dalam tubuh nutrisinya tidak diserap penuhnya oleh tubuh karena saking banyaknya bakteri dalam saluran pencernaan. Itu dia. Ini penting. Terus ada lagi ya, di sini nggak ada ya obat cacing. Obat cacing. Ya parasit ya. Mau kita kasih apapun itu kalau memang burung itu cacingan ya sudah selesai, nutrisinya habis buat cacing. Jadi sebelum kita mulai semuanya itu ya kita makan dulu obat cacing. Ini yang nggak kalah penting minyak ikan. Minyak ikan ya. Minyak ikan produk saya terbuat khusus dari hati ikan hiu. Ya, hati ikan hiu itu dalam bahasa ilmiah disebut squalene. Ini produk saya namanya Squapure. Ini untuk fungsi hati, fungsi paru-paru, fungsi jantung. Jadi pengen memiliki burung yang bagus, ya kita juga harus rutin memperhatikan kesehatan seluruh organ-organ yang ada di burung tersebut, ya kan? Nah, jika pengen menambah, misalnya burung bahan itu udah agak jauh nih ya, kita pengen nambah biar burung ini bertenaga. Saya sarankan untuk menggunakan yang herbal seperti ini, Baron. Nah, untuk burung yang udah levelnya bahan tapi udah jauh lumayan ya, fisiknya udah gitu ya. Kita jangan berpatokan ke star, itu salah. Jadi sudah layak, sudah terbentuk dengan baik badannya ya. Kita butuh suplemen untuk memelihara otot atau meningkatkan massa otot. Salah satu suplemen unggulan saya ini Big Crack. Dia tugasnya untuk mencegah kerusakan yang ada di otot. Jadi burung yang memakai Big Crack itu akan lebih tahan staminanya. Jadi nggak cepat drop. Jadi sel otot yang rusak, namanya otot, itu setelah latihan pasti akan ada kerusakan. Big Crack itu gunanya untuk memulihkan dan untuk melapisi otot agar tidak terjadi kerusakan. Karena memang untuk perkembangan otot dari atlet ya, dari atlet binaraga contohnya, dari badan yang biasa-biasa aja lalu dia angkat berat, itu memang nanti dia akan merobek otot. Nah, otot yang robek ini akan kembali cepat pulih, dipulihkan oleh Big Crack ini. Ya. Seperti itu rawatannya. Untuk jemur atau untuk jemur harus usahakan kena matahari pagi, karena matahari pagi itu mengandung vitamin D ya, yang penting buat tulang. Jam 7 usahakan sampai jam 10 aja untuk bahan udah cukup bahan ya. 2 jam ya. Kalau mau ditingkatkan nanti setelah berapa lama fisiknya makin kuat, ditingkatkan sampai jam 11 nggak masalah.
berjemur, mandi, cabutan telur ya, kita tahu. Yang sering salah lagi orang-orang itu menggunakan sampo manusia. Nah itu paling sering. Itu maksud saya itu. Manusia ini bukan bulu. Sampo ini untuk rambut. Rambut beda dengan bulu. Nah, yang namanya bulu ya bulu, rambutnya Rambut ya. nah, kan. Nah, Tapi kebanyakan dipakai. gunakan sampo khusus untuk burung. Karena kalau pakai sampo manusia yang terjadi apa? Itu bulu biasanya terlindungi oleh kayak lapisan kapur gitu kan Ya, ya. putih-putih gitu ya. Terus kehalusannya ini nanti bulunya akan gampang kering, jadi akan mudah patah. Itu karena sampo manusia itu ya. Jadi pakai sampo burung banyak, dari mulai yang mahal sampai yang murah semua sama. Terus ya paling itu aja sih ya untuk sampo, untuk mandi, angkrem, jemur. Perawatan angkremnya ini tadi udah saya jelaskan. Angkrem ini jangan disepelekan. Orang fokus jamu-jamuan pas giring. Sebetulnya yang lebih penting adalah masa angkrem, masa ngerem. Untuk player juga begitu. Kalau masa ngeremnya enggak diapa-apain, enggak kita perhatikan. Jangan harap burung bisa kerja konsisten seperti itu terus meraih juara. Setiap giringnya. Yang ada habis juara dia akan drop. Nah selama dropnya itu sebenarnya masa ngerem, nah kita nggak apa-apain. Ya udah begitu cabut telur, masuk giringan berikutnya, kok beda ya sama giringan kemarin. Itu karena angkremnya nggak diapa-apain. Seperti itu. Padahal kondisi mengeram itu dia istirahat ya. Ya dia istirahat untuk pemulihan tenaga. Tapi juga tetap butuh dikasih vitamin harus ya vitamin dan suplemen yang tepat. Tuh. Kalau untuk yang masih muda juga sama seperti itu. Sama muda pun kan juga dilatih, bukan di kandang. Iya Ya kan. Intinya pengen punya burung bahan latih sampai juara, intinya sabar. Kalau nggak sabar pengen cepet-cepet punya burung juara, mimpi ya paling hilang atau rusak, buang-buang duit. Mendingan main lainnya. Soalnya banyak kan orang yang patokannya, wah punya aku 4 giringan sudah, Nah, ntar 2 giringan sudah, dia terus ikut-ikutan. Padahal kondisi Ya. burung kan jelas beda-beda ya punya. Sering ada kejadian burung yang memang saking cerdasnya, dia bulu 4 baru dilatih, piyik baru giring, 2 giringan langsung mentok. Wah burungnya hebat nih, burung saya hebat, burung saya cerdas. Ya untuk kecerdasannya memang hebat, tapi untuk perkembangan si burung itu untuk nantinya itu akan parah. Sudah terpelosir di depan. Walaupun sudah juara, ada yang latih giringan 2 giringan aja dari piyik, lomba juara, saya kenceng. Tapi ya udah, karirnya nanti tamat setelah 2 rampasan ke atas selesai. Jadi jangan salahkan gurunya atau apa, salahkan kitanya sendiri yang terlalu memaksakan. Nggak ada anak kecil terus langsung baru belajar karate atau baru belajar naik motor suruh langsung ikut GP. Benar nggak? Nah itu dia. Sudah lagi kok? Itu aja paling yang dibahas untuk perawatan. Poin-poin pentingnya aja saya sudah sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya utarakan untuk tips-tips perawatan atau lain-lainnya, latihan segala macam ya. Ya, terus untuk pesan dan pesan untuk teman-teman yang di Jogja kan? Untuk teman-teman di Jogja ya, saya juga pernah ke Jogja, memang tanding di sana ya. Memang Jogja itu memang terbagi di 2 bagian ya. Ya. Terutama yang saya perhatikan di wilayah Sleman sama Bantul, cuacanya memang berbeda banget. Sleman ke Agak dingin ya. gunungan ya, Ya. Bantul itu ke angin ya. ya. Memang problemnya kalau burung
yang dari Bantul ke Sleman mungkin kalau diinapkan di sana ya mungkin kena cuaca dingin giringnya agak berubah. Yang bermasalah dari Sleman itu nanti ke Bantul itu akan kurang tahan panas seperti itu. Cuma untuk wilayah Jogja ini, teman-teman Jogja ini perkembangannya udah sangat luar biasa ya. Berapa kali saya bolak-balik ke sana ya di tempat Alfa Gus Rifki Ya. untuk pertama sekali saya datang membina sedikit orang, lalu datangan saya kedua kali makin banyak, ketiga kali makin banyak, dan semuanya sekarang udah pada bisa gendong piala. Ya seperti itu, saya sangat senang. Sekarang pun pesertanya juga tambah Banyak. bagus ya, tambah banyak. Hanya saya ingin agar bisa terstandarisasi secara nasional yang sudah ada ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Jadi kita nanti bisa bersatu semuanya seluruh Indonesia, dari Jogja sampai ke Palembang atau Jambi atau mana lagi nanti. Itu nanti satu peraturan, satu bentuk kolong, satu permainan, itu akan asik sekali. Sukses untuk semua pemain-pemain di Jogja ya, pemain merpati kolong khususnya. Semoga makin berkembang, semoga kita bisa berada dalam satu wadah nasional untuk sama-sama lomba merpati. Mantap. Ya, itu aja. Itu teman-teman jalan-jalan saya di kandangnya Koh Yun, juga banyak pelajaran yang saya terima di sini untuk ketika teman-teman semua. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan like dan subscribe-nya Merpati Kolong Jogja.